Rudal Ukraina gagal gempur Rusia berputar-putar di udara dan kemudian hilang begitu saja. Beredar video peluncuran rudal Ukraina yang ditujukan kepada Rusia pada Jumat 24 Juni yang lalu. Namun sayangnya rudal yang diluncurkan tak sukses mengarah ke posisi Rusia. Dalam keterangan video disebutkan, dinarasikan kegagalan sistem pertahanan Ukraina. Inilah detik-detik kegagalan rudal pertahanan udara dari sistem pertahanan udara bak Angkatan Senjata Ukraina. Tampak rudal tersebut berputar-putar di udara. Sebelumnya, pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina juga mengklaim telah berhasil menghancurkan sejumlah persenjataan militer Rusia. Lokasi tersebut yaitu di Pulau Zimyi atau Pulau Ular, Oblast Odessa, Selasa pada 21 Juni yang lalu. Selain itu, ada kilang minyak utama Rusia di dekat perbatasan Ukraina diserang oleh pesawat nirawak alias drone. Di kilang minyak Novorovsk di wilayah Rostov, Rusia mengatakan drone pertama menyerang pada pukul 8.40 waktu setempat. Serangan kedua terjadi pada pukul 9.23 waktu setempat. Menargetkan reservi minyak mentah di kilang tetapi tidak menyebabkan kebakaran. Wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina melaporkan berbagai serangan setelah Moskow menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Kilang minyak Novorovsk berada di barat daya Rusia, hanya 8 km dari perbatasan Ukraina. Tidak ada komentar langsung dari pejabat Ukraina tentang serangan itu. Kementerian Energi Rusia menuturkan kebakaran itu tidak mempengaruhi pasokan bahan bakar minyak atau BBM ke para konsumen di Rusia Selatan. Dugaan serangan pada Rabu di kilang tersebut menyusul serangkaian ledakan dan kebakaran di Rusia Barat di tengah perang Moskow di Ukraina. Kapal induk dikerahkan Rusia, situasi Ukraina makin mencekam. AS lakukan segala cara. Bukannya semakin mereda, situasi perang Ukraina dan Rusia semakin tegang. Baru-baru ini saja Rusia sudah merekarkan 2 kapal induknya di Laut Hitam. Komando Operasi Selatan melaporkan pasukan Rusia melakukan penembakan artileri berat 203 mm yang berbahaya di kota Mykolaiv. Unit rudal dan artileri Ukraina dari Angkatan Senjata Ukraina bersama dengan penerbangan menghilangkan 26 penyerbu dan 10 unit peralatan musuh termasuk sebuah tank, 6 kendaraan lapis baja, 2 kendaraan dan sebuah howitzer. Sementara itu kelompok angkatan laut Rusia di Laut Hitam terus menyiapkan 2 kapal induk rudal jelajah permukiman dan kapal selam. Ancaman serangan rudal dari laut, darat dan udara tetap ada, serta kemungkinan operasi pendaratan. Invasi Rusia ke Ukraina, ratusan orang masih terjebak di reruntuhan teater Mariupol akibat gempuran Rusia. Sedikitnya 1.300 orang masih terjebak di antara reruntuhan teater kota Mariupol setelah bangunan tersebut diluluhlantahkan gempuran militer Rusia. Dalam pernyataan yang disiarkan stasiun televisi Lumija Desisova, selaku komisioner HAM Ukraina menjelaskan bahwa upaya penyelamatan masih berlangsung di teater Mariupol. Sejauh ini regu penyelamat telah menarik keluar sebanyak 130 orang dari reruntuhan. Mereka sebelumnya berada di teater tersebut guna melindungi di ruang bawah tanah. Dalam perkembangan lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Vladimir Putin sebagai pejabat perang untuk pertama kalinya. Dalam perkembangan lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Vladimir Putin sebagai pejabat perang untuk pertama kalinya. Moskow mengecam pernyataan Biden itu sebagai hal yang tidak dapat diterima dan retorika yang tidak dapat dimaafkan. Sementara itu, gempuran Rusia terus berlangsung di kota-kota lain termasuk di Kiev dan di Lviv. Lviv berjarak 80 km dari Polandia, negara yang telah menampung lebih dari 2 juta pengungsi Ukraina. Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia telah melesatkan sebanyak 6 rudal penjelajah dari Laut Hitam. 2 diantaranya dapat ditangkal rudal anti pesawat. Menurut mereka, sejauh ini Rusia gagal mencapai supremasi di udara akibat pertahanan udara Ukraina. Serangan ke hangar itu adalah upaya merusak pertahanan tersebut. Di Mariupol, sebuah kota pelabuhan utama di Tenggara, ratusan orang yang berdesakan di ruang bawah tanah sebuah gedung mulai kehabisan makanan. Dengan banyak juga yang membutuhkan bantuan medis mendesak, kata wartawan BBC Hugo Becega. Teman-temannya bersama keluarga lain juga menghabiskan sebagian besar hari mereka di ruang bawah tanah. Dari waktu-waktu, mereka naik ke atas untuk mendapatkan sinar matahari. Tetapi jarang di luar, mereka semua telah meninggalkan rumah yang tidak lagi aman dan sudah rata dengan tanah. Seorang juru kamera dan seorang jurnalis yang bekerja di Fox News tewas ketika kendaraan mereka diserang oleh tembakan yang datang di pinggiran ibu kota Ukraina, Kiev, kata staf jaringan televisi Amerika Serikat. Kepala Eksekutif Fox News Susan Scott menggambarkan kematian Pierre Zelensky, 55, dan Alexander Kasinova, 24, sebagai kejadian memilukan.